Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lur, belakangan ini sedang viral di media sosial tentang demo ya di Jalan Cagak, Subang itu demo dari pedagang yang menuntut kompensasi gitu dan kejelasan dari tindak lanjut atas kejadian beberapa waktu lalu, yaitu penertiban lokasi dagang di sepanjang Jalan PU oleh Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Nah, di video ini kita akan coba mereaksi beberapa video yang diupload baik oleh netizen maupun dari aparat terkait, dan dari channelnya KDM sendiri kita akan coba reaksi beberapa video tersebut. Oke, yuk kita nonton bareng-bareng ya. Bapak bawa data bangunan-bangunan komersial yang melanggar, sikat sekalian lewat. Kita nggak usah pandang wajah, mau siapapun dia, bangunan komersial melanggar, mau orang gede, orang kecil, mau siapapun, hajar. Bapak berani kan? Cabut dong. Kalau habis itu cabut nanti dibongkar. Kita membongkar bukan urusan dengan sertifikat tanah, tapi bangunannya melanggar aturan sepadan sungai. Diatur ini Pak. Semua Pak, yang melanggar, yang penting ya semua yang melanggar, tapi lihat dulu itu melanggar enggak, kan yang kita cari yang melanggar. Melanggar artinya dari melanggar Bina Marga apa PTPN? Saya sekarang lagi ngerjain Bina Marga dulu, Bina Marga. PU dulu Pak. Saya ngejalan jalur jalan dulu. Ini yang jadi keluhan itu drainase yang kecamatan itu Pak, ada sampai ke terminal Jalan Cagak itu. Hujan Tuh kecil sudah ada aja alat banjir. tuh sudah ada alat tuh. Hari ini akan mengerjakan drainase. Pedagang-pedagang kecil ini gimana? Dibongkar. Bongkar. Itu kompensasi ataupun ganti Apa? rugi lah katakanlah. Kenapa Ada. harus diganti rugi? kan asetnya Pak, Asetnya. ada aset ya rakyat lah di situ. Kalau ada tanah rakyat, kemudian ada tanah negara mau bangun jalan pakai tanah rakyat, bayar nggak? Iya kan ada ganti rugi lah katakan. Bukan, saya nanya. Kalau rakyat ada tanah negara lagi butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar. Iya, tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanah bayar. Kan rakyat negara teh ayana Oh, kurang ya. nggak bisa begitu, Pak. Logikanya salah, Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan tidak semua orang kebagian. Iya. Ya tadinya mungkin rakyat ini karena memang ada aturan bahwa tanah yang Sok. yang tidak produktif ataupun lahan yang Enggak, kalau ini mah bukan tanah tidak produktif, Pak. Daerah marka jalan. ya bisa kalau marka jalan kita oke lah ya. Artinya tanah-tanah yang tidak produktif dipakai rakyat tuh mungkin tidak masalah ya. Atau Ya, tapi gimana lamun naik dicokot di ku negara kudu dibikeun. ya itu betul. Oke. Ya cuman Saya kalau jelasin sudah- ke Bapak, ini mereka ada uang tunggu selama 2 bulan. Nah, itu berarti ya. Selama 2 bulan ada Selama uang 2 tunggu, bulan. nanti dikasih Nah, beras, Ya. dikasih beras, duit, Ya. dikasih Oke, nog, ya, cuman siap. tidak dikasih suami atau kasih istri. Iya. Yang keduanya nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang bagus, yang indah, jangan kalah sama swasta. Ya, pegang ini ya. Hah? Kita pegang ini. Pegang Ya, naon? artinya ucapannya ini kebijakan ini Pak, kalau gubernur. takuring mah teu kudu ngomong lebih-lebih sih, Ya. aing mah asli urang dia. Jadi jangan gaya ngomong kayak dengan siapa. Enggak, Saya enggak. mah dibereresan KPG Siap, dirapihkeun, oke. jadi halus. Ah. Bapak tuh geringan ngeluh ka aing, kalau bapak anjir mah sia teh. Gitu. Itu cigatun Punang aja dah gua aya tuh tadi beresan. Oke, jadi Lur, kalau kita lihat video yang pertama, memang ini ada warga nih satu yang kelihatannya aktif lah ya, proaktif gitu. Ya bagus sih sebenarnya. Cuman salah salah posisi gitu kayaknya. Jadi dia itu nanyain, oke, kompensasinya apa gitu buat masyarakat. Nah di sini ketika dibalikin oleh KDM, ya udah sekarang rakyat pakai tanah negara boleh gitu kan. Padahal kalau negara mau pakai tanah rakyat, ya kan negara harus bayar. Ya memang masuk akal gitu. Dan si Akangnya ini ke KDM tuh kayak gimana ya? Kayak terkesannya tuh kayak nggak suka gitu kan ke KDM, kayak mau ingin mempermalukan lah tepatnya gitu di depan banyak orang. Nah ini kita inget nih yang si Akang yang ini nih. Soalnya ada korelasinya dengan kejadian selanjutnya gitu. Kejadian demo itu. Ini Akang ini ya. Ketika KDM ngomong udah tenang, ntar dikasih kompensasi, kasih beras, dikasih telur,
terus dikasih uang tunggu selama 2 bulan. Nah, si Akang itu oke nih kita pegang gitu ya omongannya. Padahal KDM tuh ya orang Subang gitu. Ini kan kejadiannya di Subang nih, di Jalan Cagak Subang ya. Pedagang-pedagang nanas itu pada komplain gitu, pada katanya sih gak sesuai gitu dengan omongan. Nah, ini kita saksikan lagi video selanjutnya ya. Tuh digantian tuh tinggali. Coba. Potongkan tuh, bangga. Tuh hari ini penggantian yang jongkok hari Senin ya, yang dibongkar ya. Jadi tuh lihat, ada uangnya tuh. Ya. Jadi tongsok yang sentimen tuh para lah. Gantian tuh tinggali digantian ya. Kade, cek saha tadi gantian. Sok kemana wae ngacampruk tuh pas lagi ayat tuh Bu Camat ya. Jadi diganti. Pemerintahan moal dolim ka rakyatna. Nuhun ka Bupati ya. Iya anu TikTok teh, anu TikTok nah ayeuna digantian ya. Ada ya. Nuhun Pak Bupati, nuhun Pak Gubernur. Nah, terus digantian, cek saat moal digantian. Gelo-gelo teh pemerintahan siga kitu. Moal tanggung jawab pemerintahan ya. Tah ieu Ma Iyam anu nangis teh tah harita keur dibongkar. Alhamdulillah nya mah digentosannya. Alhamdulillah digentosan. Nuhun Bu Camat, nuhun. Bah, sok ku Bu Camat enak. Digentosan. Bu Pak Bupati. Foto dan sep. Baik ge sami Kang Asep anu dinten Senin dibongkar digentosan sami Kang Asep oge. Oh. Ieu mah warung nasi karek nasina jualan terus dibikeunana ka Satpol PP nya. Da dibayaran tapi alhamdulillah nya Asep. Nah, dibayaran ku Asep. Oke, di video kedua ini itu ada video ya dari Pemkab Subang sendiri sudah mengganti gitu kan apa yang dijanjikan oleh KDM gitu. Nah, ini ya memang ada penggantian, kita bisa lihat di video itu dan harusnya masalah udah selesai gitu kan harusnya. Cuman entah kenapa justru setelah ini selesai itu ada demo gitu. Nah, seperti apa video demonya yuk kita saksikan bersama lagi. Nah, tadi yang saya bilang itu si Akang yang itu kan kelihatan tuh ya kan di video yang demonya. Nah, ini dia diduga sebagai provokator ya, terlepas benar atau tidak. Cuman orang ini ada keterkaitannya, orang yang tadi dengan KDM itu, nah, si Akang-Akang itu. Nah, ini dia memimpin demo para pedagang di pedagang nanas di Jalan Cagak. Padahal sebelumnya kan sudah dibayar nih, sudah diganti ya. Oke, kita saksikan lagi. Terus dibohongan masyarakat orang mah hayangna kumaha manehna aing ukur Sumarita teh bisa nanaon da aing. Kami rakyat kecil pada nih kamu tindak aku mati. Jualan nanas, jualan yang lain. Oke, ya kalau kita lihat video demonya cukup menarik juga gitu ya, Lur ya. Kalau kita lihat, jadi si Akang yang tadi di awal itu, yang dengan konten video KDM, nah dia muncul di sini gitu, muncul memimpin demo. Nah, padahal diketahui si Akang ini itu bukan termasuk pedagang nanas gitu. Pedagang-pedagang itu yang tergusur itu kan mau direlokasi nih, suruh nunggu selama 2 bulan. Nah, kemudian uangnya juga udah dibayar ya, kita nggak tahu nih ya apakah itu dibayar keseluruhan yang di video sebelumnya, terus yang ini yang belum dapat bayaran. Cuman kalau kita lihat dari demonya ini kayak settingan gitu kayaknya.
Karena ini kan dipimpin oleh orang yang memang bukan pedagang. Koordinator demo itu bukan pedagang. Oke, coba ini kita lihat wawancara nih dengan si Akang yang tadi nih ya. Kita lihat Yang videonya ya, pertama oke. yang menjadi tuntutan aksi unjuk rasa ini apa ini? Poin-poinnya apa aja nih? Ya, cuma satu tadi, menagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu tidak minta ya. Ya. Ya, ini karena memang dilontarkan oleh seorang gubernur yang ketika gubernur ini adalah mengemban jabatan publik, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab buat pejabat publik untuk memenuhinya. Ya. Dan masyarakat kecil ini tidak sama sekali tidak meminta, cuman ini menagih janji apa yang dilontarkan tersebut pada saat pembongkaran. Saya ingat Kang Husni nih, sebenarnya poin-poinnya itu yang menjadi janji apa saja sih Kang Husni? Ya, tadi sudah saya bilang, tadi yang pertama itu apa? Yang dilontarkan itu ganti rugi dagangan yang saat itu terakhir ada ya. Yang kedua uang tunggu selama 2 bulan katanya. Yang ketiga beras, telur ya. Dan yang keempat adalah bangunan yang sudah ditata. Ini belum ada kepastian sampai dengan saat ini. Kapan berapanya itu belum ada jawaban pasti yang kita sudah menanyakan dari tingkat kepala desa, camat, bupati sampai ke DPRD tingkat provinsi. Kita sudah menanyakan hal tersebut dan mereka tidak bisa menjawab secara pasti juga. Oke, nah sekarang ketahuan nih kalau nama Akang itu namanya Kang Husni ya. Nah, Kang Husni ini sebagai koordinator demo dan tadi kita bisa dengar sendiri dari video tadi gitu tuntutannya itu adalah dana penggantian untuk bahan-bahan jualannya ya, terus kemudian uang tunggu selama 2 bulan, terus telur, beras gitu. Nah itu katanya belum diterima. Nah ini nggak tahu apakah ada disinformasi, misinformasi atau seperti apa gitu kan. Nah karena mereka sendiri menuntut hak yang sudah pernah dijanjikan oleh Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Menurut dari Kang Husni ini tuh udah ditanyain gitu kepastiannya kapan, nominalnya berapa, udah ditanya mulai dari kepala desa, camat, anggota DPRD, bupati gitu. Nah, akhirnya ini menimbulkan klarifikasi dari pihak bupati sendiri. Nah, seperti apa video klarifikasinya yuk kita dengar bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk masyarakat Kabupaten Subang, khususnya para pedagang yang ada di Jalan Cagak, yang saya mendengar hari ini katanya sedang ada yang mau unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur. Saya sangat menyayangkan ya, dan saya ingin mencoba memberikan pandangan bahwa begini, saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu, mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang mau dipolitisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Nah, jadi itu tadi ya Lur ya. Jadi ternyata surat izin demonya itu koordinatornya itu nggak ada yang pedagang gitu. Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Karena yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi. Karena pada prinsipnya silahkan para pedagang tanya kepada daerah lain. Ada tidak daerah lain yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah, walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya ya, itu dibagikan lagi ke masyarakat, uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan, lalu akan ditata lagi, ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Ada nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang pergusuran? Saya rasa tidak semua daerah mau melakukan itu. Hanya Kabupaten Subang. Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, terus kita harus seperti apa? Saya rasa ini sudah sangat humanis, ini sudah sangat memikirkan para pedagang. Tapi sabar, uang dagangan sudah kita ganti. Sekarang tinggal uang duduk 2 bulan. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata kok pedagang mau dihasut, mau diprovokasi, saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat dulu seperti apa. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi
dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus, kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silahkan. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke gedung sate hari ini. Karena kami akan mengurus dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pedagang-pedagang yang khususnya mau diurus. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Tapi bayangkan, hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Saya hanya meminta masyarakat sabar. Karena ini kan bukan uang kecil. Teman-teman harus tahu ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya, pedagang di Jalan Cagak sampai Tambakan itu. Itu kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana. Awas ada indikasi korupsi. Justru karena kita. Jadi kita bingung. Kita ngasih cepat dimarahin. Kita ngasih sesuai prosedur pun hari ini kita diomongin. Jadi bingung gitu ke kitanya. Karena kita ini semuanya harus sesuai prosedur. Karena 400 jongko yang harus kita berikan uang duduk ini bukan uang yang kecil. Dan ini kita tidak pakai APBD. Kita mencari dana ke CSR, BJB, berkolaborasi agar mau untuk membangun ini. Dan ini kan ada tahapannya. Kita harus verifikasi, kita dicek dulu. Kan nggak bisa sekaligus langsung ini. Justru kalau tiba-tiba saya uang segitu besar langsung saya berikan harus tanda tanya. Jadi seperti itu, saya harap semua pedagang, masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut, karena kita bisa lihat, kita bisa sama-sama tahu. Ternyata orang yang meramaikannya ini, yang seolah membuat ini peduli pedagang dan lain-lain ini, ya bukan pedagang di situ sendiri, tapi oknum-oknum ormas dan LSM, ya yang mungkin saya juga nggak tahu, mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuannya, seperti itu. Karena yang jelas, tanpa perlu berdemo pun kita akan memikirkan masyarakat kita kok. Tanpa perlu berdemo pun itu sudah jadi bahan pikiran saya dan Pak Gubernur dan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Seperti itu. Terima kasih. Oke, ya Lur ya, udah jelas ya. Itu klarifikasi langsung dari Bupati Subang, Bapak Renaldi. Sepertinya jelas sudah gitu. Jadi semua itu dibayarkan bertahap. Ya, sebenarnya ini hanya misinformasi tentang waktu aja sebenarnya. Jadi dari pemerintah Subang itu bukan yang nggak mau bertanggung jawab gitu terhadap para pedagang gitu ya, terhadap pedagang nanas yang demo gitu pada saat itu. Karena diketahui ternyata jumlahnya nggak sedikit. Ada 400 pedagang yang harus diganti. Nah digantinya pun itu bukan cuma dagangannya saja. Dagangannya diganti, dikasih uang tunggu. Nah lalu kemudian relokasi ke tempat baru. Nah memang hal ini bukan mudah sih ya sebenarnya. Jadi harusnya ya sebagai pedagang ini harusnya bersabar gitu. Apalagi nah pedagang ini kan diketahui mereka ini salah gitu menempati tanah yang bukan miliknya, bukan milik perorangan dan ini milik negara yang diperuntukkan untuk umum gitu. Nah kalau tadi kata si Bang Husni bahwasannya loh masa nggak boleh masyarakat di tanah negara gitu kan. Ya bukan nggak boleh. Negara itu kan memberikan yang terbaik buat masyarakat. Nah ini menurut sudut pandang saya pribadi gitu ya. Nah harusnya Bang Husni sebagai orang ormas, sebagai LSM ya karena keterangan Pak Renaldi kayak gitu ya, itu harusnya bisa meredam masyarakat gitu supaya sabar dulu gitu. Kalau memang niat kita mau membantu proses ini supaya lancar ya, maksudnya tidak memprovokasi, ya harusnya masyarakat yang mau berdemo diberi pengertian. Nah kalau memang mau jadi perantara ya ngomonglah baik-baik kepada Pemkab. Nah di situ kan ada bupati. Ya, dalam hal ini kita hanya bisa menilai dari video-video yang beredar. Nah, kita tidak tahu seperti apa kejadian yang sebenarnya. Nah, cuman kita hanya bisa mereka dari apa yang kita lihat dari video-video yang ada di media sosial. Lalu kemudian, kalau kita lihat dari pihak pedagang yang memang sudah mendirikan bangunan selama bertahun-tahun di tanah milik negara, terus kemudian diganti oleh negara, dan diganti bukan cuma satu poin. Nah, ini harus dicatat. Diganti dagangannya ya walaupun dagangannya nggak ada kewajiban dan sama pemerintah juga nggak diambil kan dibagi-bagikan gitu.
diganti oleh negara, kemudian direlokasi tempatnya, kemudian dikasih ruang tunggu. Nah, bayangkan nih, belum lagi kalau kita hitung, mereka sudah berdagang di situ selama bertahun-tahun. Udah berapa bati ataupun keuntungan yang didapatkan selama menggunakan tanah itu. Ya ini kita berpikirnya logis aja lah gitu ya. Nah, bayangkan kita menempati tanah orang lain, terus kemudian kita melakukan aktivitas jual beli atau dagang yang memang notabene ada keuntungan. Nah, terus kemudian kita ketika tanah ini mau digunakan sama yang punya tanah malah ngasih duit gitu. Ya, inilah kadang-kadang kelemahan mayoritas di masyarakat kita itu, cek orang Sunda mah hayang ngeunah na hungkul gitu. Jadi pengen enaknya doang. Kita nggak sadar gitu bahwasanya selama kita menempati tanah itu, ya alhamdulillah uyuhan gitu. Kita itu udah bisa dikasih akses selama beberapa tahun. Bayangkan dari pedagang-pedagang itu berdagang di situ ya, selama bertahun-tahun, mungkin ya udah ada yang kebeli mobil, udah ada yang kebeli motor, udah pasti itu mah. Ada yang bisa sampai nyekolahin anak, ada yang sampai bisa nikahkan anaknya gitu. Nah, ini kan benefit-benefit yang diambil secara ekonomis ya, secara nilai ekonomis, karena bisa menempati tanah itu bertahun-tahun tanpa ada biaya sewa atau biaya apapun gitu ya. Masa sih tinggal nunggu waktu, kesabaran aja, apalagi udah dijanjiin gitu loh. Tinggal nunggu waktu aja masa nggak sabar. Nah, apalagi sampai ada, itu tadi ya kata Pak Bupati, katanya mau ada demo susulan ke gedung sate, itu kan sesuatu hal yang berlebihan, over action gitu. Nah, sebaiknya sebelum kita melakukan sesuatu, apalagi ini seolah-olah mendiskreditkan Bapak Gubernur, Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, dan mungkin juga Bapak Bupati, alangkah baiknya semua itu dibicarakan baik-baik. Intinya kita kan sebagai pihak yang sudah bersalah, itu harusnya menyadari gitu. Nah, ketika kita dijanjiin, sabarnya, kedengnya gitu. Harusnya kita ya enggak satu Pak, sabar. Tungguin aja. Toh udah dijanjikan, terus kemudian sudah dibicarakan, lagi dikumpulkan dananya, dan ternyata itu kan tidak mengambil APBD. Nah, itu diambilnya dari CSR. Nah, CSR ini kan butuh waktu. Tadi disebutkan oleh Pak Rinaldi, Bapak Bupati, dari CSR Bank BJB. Nah, kita tahu prosedural itu kan panjang. Nggak hari ini ngomong, besok cair. Nah, inilah ya menurut saya itu kenapa KDM itu ingin memperbaiki SDM di Jawa Barat. Ya inilah salah satu contoh bukti bahwasanya masyarakat kita tuh masih mudah terprovokasi oleh sesuatu yang bukan hak kita, tapi kita merasa ini hak kita. Gitu. Kita udah dikasih hati, minta jantung gitu. Geus dibere ngeunah, hayang ngeunah deui. Gitu. Ya kan? Dari sini kita bisa menilai spekulasi yang berkembang di lapangan atas kejadian ini tuh seperti apa. Nah, kalau menurut kami ya jelas sekali bahwasanya ini mah amun cara ieu mah kalau kata kita tuh ya tidak tahu berterima kasih lah gitu. Tidak tahu berterima kasih. Nah, ini kan sebenarnya tujuannya pun bagus. Satu, Subang ini kan kota wisata dan banyak pedagang nanas yang berdagang di sepanjang Jalan Cagak itu ya. Nah, dirapihkan dalam arti ini kan supaya lebih tertata rapi. Kita lihat Lembur Pakuan. Nah, bagaimana KDM menata Lembur Pakuan itu jadi destinasi wisata karena rapi, pedagangnya mau diatur ya. Sampahnya nggak sembarangan. Nah, ini kan salah satu contoh. Jadi ketika di video yang pertama yang Kang Deddy Mulyadi agak sedikit ngotot gitu kan, sampai ngomong lah, aing mah orang dia. Maksudnya saya tuh orang sini gitu. Nggak mungkin di kampung sendiri Kang Deddy Mulyadi nggak mau memperhatikan. Dan ini adalah sebuah bonus kalau menurut kami. Sebuah bonus terhadap masyarakat Subang yang kebetulan berdagang nanas. Yang kebetulan lagi Kang Deddy juga orang situ asli gitu. Cuman nih orang-orang yang kita tidak tahu berterima kasih tadi itu membuat stigma yang kurang baik terhadap Kang Deddy. Jadi seolah-olah nggak sabar gitu. Kan ini prosedurnya panjang, nggak kayak orang minum obat. Segitu minum besoknya langsung sembuh, nggak kayak gitulah gitu ya. Oke, ya mungkin gitu dulu video kali ini. Intinya kami memberikan opini tentang apa yang kita lihat dan kita dengar dari media sosial, dari video-video yang beredar. Apabila dulur semua memiliki pandangan yang berbeda, atau mungkin ada dulur yang mengalami dalam hal ini bisa mengklarifikasi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.